Halo, selamat pagi. Saya Verana Vanella sebagai mahasiswa aktif Universitas Muda Mulia ingin menjelaskan mengenai buku Manajemen Kontrol Sistem edisi keempat, yaitu pada chapter pertama Manajemen and Control, di mana manajemen tersendiri merupakan sebuah proses penghubungan pengorganisasian sumber daya dan mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan dari organisasi, di mana menurut Nicholas Bloom dari Stanford dan John Van Rienin dari London School of Economics, 3 kunci utama manajemen yaitu adalah menetapkan target, kinerja yang memuaskan, serta hasil pengukuran. Berikut adalah tabel yang menjelaskan mengenai fungsi, sumber daya, dan proses dalam manajemen. Kolom pertama menjelaskan fungsi manajemen pada rantai nilai. Yang pertama adalah pengembangan produk atau layanan, kedua adalah proses pembuatan produk atau melakukan pelayanan, yang ketiga adalah memastikan adanya pembeli, dan memastikan produk atau layanan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu yang keempat adalah mengumpulkan laba. Yang nomor 2 itu menjelaskan mengenai sumber daya yang digunakan manajer untuk bekerja. Yang pertama adalah people, money, mesin, dan information. Keempat hal ini biasanya dalam manajemen itu kita dapat sebut sebagai manajemen sumber daya manusia, akuntansi dan keuangan, manajemen produksi dan proses, dan yang terakhir adalah sistem informasi. Ya, untuk kolom ketiga itu merupakan proses dalam manajemen, yaitu yang pertama adalah pengaturan tujuan, kedua adalah merumuskan strategis, ketiga adalah manajemen kontrol. Nah, sesuai dengan tadi yang saya jelaskan mengenai tabel, maka manajemen kontrol itu terdapat di kolom ketiga, yaitu mengenai proses manajemen. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai apa saja di dalam kolom proses manajemen. Nah, pada objective setting ini, pengaturan tujuan, di mana karyawan harus memiliki pemahaman dasar apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Kalau tidak, yang pertama, tidak ada yang bisa mengeklaim bahwa tindakan dari karyawan itu bertujuan. Yang kedua, tidak ada yang bisa mendukung bahwa organisasi itu telah dinyatakan berhasil. Ya, di mana keberhasilan dari sebuah organisasi itu adalah menetapkan visi secara jelas, di mana semua bisnis itu dirancang. Maka, perusahaan harus dapat mengkomunikasikannya secara sederhana dan dapat mudah dipahami kepada pihak eksternal maupun internal perusahaan dan termasuk karyawan, sehingga karyawan dapat mengetahui secara sederhana dan jelas apa sih yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah strategi formulation atau formulasi strategis. Setelah perusahaan telah menetapkan tujuan strategis, bagaimana perusahaan menggunakan sumber daya untuk menentukan atau mencapai tujuan strategis tersebut. Formulasi strategis ini merupakan proses yang pertama adalah menyusun rencana strategis untuk membangun visi misi organisasi. Yang kedua adalah mengidentifikasikan ancaman dan peluang dari luar. Yang ketiga adalah menentukan kekuatan dan kelebihan dari perusahaan atau organisasi. Yang keempat adalah menetapkan strategi alternatif yang akan dilakukan, di mana formulasi strategis bertujuan untuk memudahkan perusahaan meninjau atau melihat area mana saja yang perlu diperbaiki atau dikembangkan untuk meningkatkan customer value. Nah, penting juga bagi perusahaan untuk merevisi atau meninjau kembali visi mereka, ya, agar dapat melihat seberapa dekat sih perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah manajemen kontrol atau pengendalian manajemen. Karakteristik pengendalian manajemen yang baik itu ada 3. Yang pertama, organisasi yang memiliki pengendalian manajemen harus dapat memastikan bahwa permasalahan besar tidak akan dapat sering muncul. Lalu yang kedua, karena tidak ada pengendalian manajemen yang sempurna, maka akan masih ada permasalahan yang akan sering muncul. Namun, organisasi harus menetapkan ekspektasi jumlah permasalahan yang akan muncul tersebut. Yang ketiga adalah pengendalian manajemen yang baik akan dapat mempengaruhi perilaku karyawan dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam kontrol manajemen itu berfokus pada penerapan atau implementasinya. Terdapat key question yang diterapkan kepada karyawan dalam perusahaan. Yang pertama, apakah mereka memahami apa yang kita ekspektasikan kepada mereka? Lalu yang kedua, apakah mereka secara konsisten
untuk mencapai apa yang mereka harapkan. Ketiga, apakah mereka dapat mencapai tujuan yang diharapkan? Dari pertanyaan tersebut, jika jawaban mereka mengarah ke arah positif, maka perusahaan tinggal menunjukkan atau menginformasikan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, jika jawaban mereka itu mengarah ke negatif, maka akan timbul sebuah permasalahan pengendalian manajemen. 3 penyebab masalah munculnya pada manajemen kontrol. Yang pertama adalah lack of direction atau kurangnya arahan. Di sini, kinerja karyawan kurang memadai diakibatkan karena perusahaan tidak menginformasikan arahan atau tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Sehingga salah satu fungsi pengendalian manajemen yaitu menginformasikan kepada karyawan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Akibat dari kurangnya arahan, maka karyawan dapat melakukan penipuan sehingga menurunkan moral karyawan dan reputasi untuk perusahaan pun memburuk sehingga kurangnya rasa kepercayaan konsumen terhadap perusahaan tersebut yang mengakibatkan penurunan laba. Yang kedua adalah lack of motivation atau kurangnya motivasi. Di sini tujuan dari individu dan perusahaan tidak sejalan, di mana individu mementingkan kepentingannya sendiri. Terutama karyawan atau manajer dapat melakukan sesuai yang mereka inginkan untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Sehingga karyawan dan manajer dapat melakukan manajemen pendapatan, yaitu melaporkan laporan yang menunjukkan peningkatan laba, namun pada kenyataannya tindakan mereka itu tidak memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan. Yang ketiga adalah personal limitation atau keterbatasan individu, di mana karyawan telah mendapatkan arahan yang baik dan benar dari perusahaan dan sudah mendapatkan motivasi yang baik sehingga meningkatkan kinerja yang tinggi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Namun, karyawan tersebut tidak dapat melakukannya karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, pelatihan, dan sebagainya. Sebagai contoh, karyawan yang tidak ditempatkan di tempat yang tepat, sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan kerja hingga kesalahan dalam pengambilan keputusan. Seperti karyawan yang memiliki basic pemasaran atau marketing, namun ditempatkan di tempat tim untuk pelaporan atau bidang akuntansi. Maka karena kurangnya pengetahuan kemampuan dari karyawan tersebut dalam bidang akuntansi akan menyebabkan karyawan tersebut dapat merasakan tertekannya dalam bekerja, sehingga dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga permasalahan manajemen kontrol tersebut dapat muncul secara bersamaan dalam kombinasi apapun, sehingga perusahaan harus tahu cara menghindari permasalahan manajemen kontrol. Terdapat 4 cara menghindari permasalahan manajemen kontrol, yaitu yang pertama adalah activity elimination, yaitu mengurangi atau mengeliminasi aktivitas yang beresiko atau memindahkan resiko potensial kepada pihak ketiga. Seperti contoh, perusahaan melakukan subkontrak pada quality parking, di mana dengan perjanjian subkontrak tersebut, perusahaan dapat memindahkan resiko potensial yang akan terjadi kepada perusahaan quality parking, seperti misalnya kerusakan mesin parking atau kehilangannya kendaraan. Maka perusahaan dapat meminta pertanggungjawaban pada perusahaan quality parking, karena perusahaan quality parking ini yang menghandle segala keamanan dan parkir dalam perusahaan tersebut. Adalah automation atau otomatisasi. Di sini perusahaan dapat mengurangi masalah ketidakakuratan, human error, ketidakkonsistenan, dan kurangnya motivasi. Sebagai contoh, perusahaan dapat mengganti menggunakan seperti komputer, mesin, robot yang dapat mengurangi masalah kemanusiawian seperti human error, ketidakakuratan, kurangnya motivasi. Dan di sini pun dapat menghindari masalah pengendalian manajemen yang akan muncul seperti kurangnya motivasi yang akan bisa terjadi apabila perusahaan menggunakan atau memperkerjakan karyawan. Yang ketiga adalah centralization atau sentralisasi, di mana pengambilan keputusan dilakukan oleh manajemen puncak untuk mengurangi resiko manajemen bawah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat adalah risk sharing atau pembagian resiko.
di mana perusahaan dapat membagi resikonya kepada pihak luar sehingga dapat membatasi permasalahan yang mungkin timbul akibat kinerja karyawan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Dengan cara, perusahaan dapat membeli asuransi untuk melindungi masalah besar yang mungkin akan timbul, atau cara kedua yaitu perusahaan dengan melakukan joint venture, di mana sebuah perusahaan yang didirikan 2 atau lebih entitas bisnis yang dilakukan dalam perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Sekian mengenai review chapter 1 yang berjudul Management and Control. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.